Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Erika Tetekondo dengan NIM 22144111006, Prodi Informatika, Fakultas Teknik Komputer, Universitas Cokro Aminoto Paluku. Nah, di video kemarin saya sudah menjelaskan langkah-langkah bagaimana cara menginstal Linux Debian 11 dengan menggunakan aplikasi VirtualBox. Nah, sekarang saya ingin menampilkan bagaimana cara memodifikasi atau mengubah tampilan dan perintah-perintah dasar dari Linux Debian 11. Nah, karena saya sudah mempunyai akun mesin virtualnya, maka saya klik start. Nanti kita jalankan. Nah, seperti ini tampilan dari Linux Debian 11. Nah, yang akan saya modifikasi pertama yaitu ukuran layar. Nah, bagaimana cara memodifikasi ukuran layar tampilan desktop? Yang pertama itu kita klik kanan pada mouse atau di laptop. Kemudian kita masuk di pengaturan tampilan. Nah, di sini ada dua yang akan kita modifikasi, yaitu orientasi dan resolusi. Yang pertama akan kita modifikasi yaitu orientasi. Nah, orientasi itu merupakan posisi sudut, arah, atau tampilan desktop. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah landscape, potret kanan, potret kiri, dan landscape atau jungkir. Nah, misalnya di sini saya ingin memilih potret kanan. Kita klik, kita terapkan. Nah, otomatis dia akan berubah arah atau posisi menjadi ke arah kanan. Begitupun sebaliknya, jika saya memilih potret kiri, maka dia akan berubah posisi menjadi ke kiri, dan jika saya memilih jungkir, dia akan berbalik. Kita tunggu beberapa saat. Ya, selesai. Nah, yang kedua yaitu resolusi. Nah, resolusi ini itu yang menentukan ukuran lebar desktop. Nah, di sini juga ada beberapa pilihan. Misalnya di sini saya memilih 1280 kali 1024. Kita terapkan. Nah, otomatis tampilan desktop. Nah, otomatis tampilan desktopnya akan berubah menjadi lebar atau membesar. Kita ubah kembali, saya pilih nah, selanjutnya yang akan saya modifikasi yaitu wallpaper atau background dari desktop, tampilan desktop. Caranya itu kita klik kanan pada mouse, kemudian kita pilih ubah latar. Nah, di sini muncul beberapa tampilan atau background yang kita inginkan. Misalnya di sini saya memilih tampilan background yang ini. Kita klik, kemudian kita pause. Nah, otomatis tampilan desktopnya akan berubah menjadi background yang kita pilih tadi. Kemudian di sini saya akan memodifikasi font huruf. Caranya itu kita masuk di aktivitas. Kita klik aktivitas, kemudian di menu pencarian kita ketikkan Fonta. Nah, ini aplikasinya, kita klik. Nah, di sini muncul berbagai macam font huruf.
pilih sesuai yang kita inginkan. Misalnya saya memilih ini. Nah, tampilannya seperti ini, dia akan berubah. Ataupun saya memilih ini, juga otomatis tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya yang akan saya modifikasi yaitu format waktu. Dengan cara klik kanan pada mouse, kita pilih pengaturan. Nah, di format waktu itu kita bisa mengatur, kita perhatikan di format waktunya ini, dia akan berubah menjadi otomatis. Ketika saya memilih pilihan yang ini, nah otomatis dia akan berubah menjadi seperti ini. Ganti kembali. Nah, selanjutnya yang akan saya modifikasi yaitu pengguna. Caranya kita klik kanan, kita pilih pengaturan, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada pilihan pengguna, kita klik. Nah, di sini yang bisa kita ubah yaitu nama user kita, terus foto profil kita. Di sini misalnya saya ingin mengganti nama usernya dengan menggunakan nama lengkap saya. Kemudian enter. Nah, dia akan berubah secara otomatis. Nah, kemudian jika kita ingin mengubah foto profilnya, kita klik. Nah, di sini tersedia beberapa foto profil yang disediakan oleh Linux Debian. Di sini kita bisa memilih berkas. Di sini kita bisa memilih dokumen. Namun karena saya belum mempunyai dokumennya, maka kita menggunakan foto profil yang disediakan oleh Linux. Misalnya saya ingin memilih gambar burung. Nah, dia akan terganti secara otomatis. Dan saya sudah memodifikasi tampilan pengguna. Sekarang saya akan memodifikasi daya atau baterai. Caranya itu klik kanan pada mouse, pilih pengaturan, cari ikon daya ini, kita klik. Nah, di sini tersedia 25% ya. Nah, jika kita ingin mengetahui berapa persen sisa baterai yang kita punya di laptop, caranya itu kita aktifkan tampilan presentasi baterai. Kita klik, nah secara otomatis dia akan berubah menjadi 25%. Nah, di sini juga terdapat penghematan daya. Di sini ada waktu per menit, ada 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, dan seterusnya. Nah, saatnya kita masuk ke dalam perintah-perintah dasar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perintah-perintah dasar. Yang pertama, kita klik aktivitas di atas layar desktop. Nah, kemudian di menu pencarian kita ketik terminal. Nah, kita buka aplikasinya. Nah, sekarang kita masukkan perintah uname. Nah, uname ini adalah singkatan dari username, di mana berfungsi untuk menampilkan sistem nama yang sedang kita jalankan. Kemudian kita enter. Nah, perintah yang kedua yaitu uname spasi strip A. Berfungsi untuk menampilkan atau mencetak informasi lengkap mengenai Linux, misalnya nama mesin, versi sistem operasi, kernel, dan lain-lain. Kemudian kita enter. Nah, sekarang kita masukkan perintah yang ketiga yaitu det. Nah, det ini berfungsi untuk menampilkan atau menetapkan tanggal dan waktu di sistem. Kemudian kita enter. Nah, sekarang kita masukkan perintah yang keempat yaitu ls. ls ini adalah perintah dasar pada Linux yang digunakan untuk melihat isi direktori. Kemudian kita enter. Nah, di sini ada berbagai macam folder. Ada desktop, dokumen, gambar,
musik, publik, template, unduhan, dan video. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perintah yang kelima. Nah, perintah yang kelima yang akan kita masukkan yaitu perintah mkdir. Kita ketikkan mkdir ini adalah perintah yang berfungsi untuk membuat direktori. Kemudian kita enter. Selanjutnya, kita akan memasukkan perintah yang keenam yaitu mkdir spasi folder yang kita inginkan. Misalnya saya ingin memasukkan nama saya yaitu Erika. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita masukkan lagi perintah yang selanjutnya yaitu perintah ls. Kemudian enter. Nah, di sini ini ditampilkan ada folder desktop, dokumen, dan ada tambahan Erika, gambar, musik, publik, template, unduhan, dan video. Nah, selanjutnya perintah yang akan kita masukkan yaitu perintah cd. Kemudian enter. Setelah itu kita masukkan perintah cd kembali dan masukkan nama folder yang kita buat tadi. Kita akan masukkan cd, kasih Erika, kemudian enter. Nah, di folder Erika ini kita akan membuat file. Nah, kemudian kita masukkan perintah touch simple txt. Kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan lagi perintah ls. Nah, sekarang saya sudah membuat folder dalam file, kita masukkan perintah cd. Jika kita ingin keluar dari direktori Erika, kita ketikkan cd. Kemudian enter. Nah, karena kita sudah keluar dari direktori Erika, maka kita akan menghapus perintah-perintah yang sudah kita masukkan. Dengan cara masukkan perintah clear. Kemudian enter. Nah, otomatis semua perintah-perintah yang kita masukkan tadi akan terhapus. Nah, jika kita ingin melihat folder dan file yang sudah kita buat tadi, maka kita masuk ke dalam aplikasi berkas. Kita masuk di aktivitas, kemudian kita cari aplikasi berkas. Kita klik. Nah, di sini terdapat beberapa folder, yaitu desktop, dokumen, Erika, gambar, musik, publik, template, unduhan, dan video. Ini merupakan folder yang sudah kita buat tadi di terminal. Nah, jika kita ingin membuat folder dalam desktop, gambar, musik, video, atau unduhan, kita klik di menu gambar. Nah, jika kita ingin membuat foldernya, maka kita klik kanan pada mouse. Kita klik folder baru. Nah, di sini kita masukkan nama folder yang kita inginkan. Misalnya di sini saya ingin masukkan nama folder Erika misalnya. Kemudian kita buat. Nah, di sini sudah ada folder baru yang saya masukkan. Nah, jika kita ingin menghapusnya, kita klik kanan. Kemudian kita pindahkan ke tempat sampah. Nah, jika kita ingin memulihkan atau mengambil kembali folder yang kita buang tadi atau kita hapus, kita masuk di tong sampah. Kemudian kita klik. Kemudian kita klik kembalikan. Nah, otomatis folder yang sudah kita pulihkan kembali sudah ada di sini kembali. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konfigurasi IP address. Pertama-tama, kita masuk ke dalam aktivitas. Kemudian kita ketik terminal. Nah, di sini kita klik aplikasi terminal. Kan kertas. Nah, kemudian masukkan perintah su. Ini. Nah, kemudian kita masukkan perintah su. Kita enter. Nah, di sini kita masukkan sandi kita. Kemudian enter. Di sini kita enter 3 kali. Nah, kemudian kita lihat dulu interface dari W11 yang akan terhubung ke jaringan. Masukkan perintah IP spasi A,
lalu tekan enter. Nah, di sini kita bisa lihat interface kita adalah NP-OS 3. Ini adalah nama interface dari Debian 11 yang akan kita hubungkan ke jaringan dengan menggunakan kabel LAN. Udah bisa? Begini. Ale, mau ukurannya begitu lebar begitu? Nggak bisa dipindah-pindahkan sini. Biar miteng. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konfigurasi IP address. Pertama-tama, kita masuk ke dalam aktivitas. Kemudian kita ketik terminal. Nah, di sini kita klik aplikasi terminal. Nah, kemudian kita masukkan perintah SU. Kita enter. Nah, di sini kita masukkan sandi kita. Kemudian enter. Di sini kita enter 3 kali. Nah, kemudian kita lihat dulu interface dari Debian 11 yang akan terhubung ke jaringan. Masukkan perintah IP spasi A. Lalu tekan enter. Nah, di sini kita bisa lihat interface kita adalah NP-OS 3. Ini adalah nama interface dari Debian 11 yang akan kita hubungkan ke jaringan dengan menggunakan kabel LAN. Nah, di sini kita juga dapat melihat IP DHCP-nya yaitu 10.0.2.15/24 yang diperoleh secara otomatis dari jaringan karena di dalam jaringan ini sudah terdaftar DHCP server. Dia bisa memperoleh IP address secara otomatis. Nah, kemudian kita buat di sini address spasi IP spasi IP yang kita buat tadi yaitu 10.0.2.15. Kemudian kita enter, tab, netmax-nya 255.255.255.0. Kemudian enter, tab. Di sini kita masukkan networknya yaitu 192.168.10.0. Enter, kemudian tab, kita klik broadcast itu 192.168.43.1. kemudian enter, tab, kemudian kita masukkan DNS strip name servers /8/8/8/8. Kemudian kita akan simpan dengan menekan Ctrl X secara bersamaan, klik tombol Y, kemudian klik tombol Y, enter. Nah, supaya konfigurasinya tadi berjalan, kita lakukan restart yaitu dengan cara menjalankan perintah sistem ctl restart networking service service, lalu enter. Sekarang kita cek IP address-nya dengan mengetikkan perintah IP strip A, lalu enter. Nah, akan kelihatan di sini IP address-nya yaitu
10.0.2.15/24. Karena ada kesalahan, kita ulang, yaitu mengetikkan kembali ping google.com, kemudian kita enter. Nah, di sini kita coba membuka YouTube. Nah, jaringannya sudah terhubung ke internet. Sekarang kita bisa mengakses internet di Debian 11. Nah, supaya konfigurasinya tadi berjalan, kita lakukan restart, yaitu dengan cara menjalankan perintah sistem ctl restart networking service lalu enter. Sekarang kita cek IP address-nya dengan mengetikkan perintah IP-A lalu enter. Nah, akan kelihatan di sini IP address-nya yaitu 10.0.2.15/24. Karena ada kesalahan, kita ulang, yaitu mengetikkan kembali ping google.com, kemudian kita enter. Begitu. Masuk ke sini. Kemudian kita akses ke internet dengan masuk di browser, apakah terhubung ke internet atau tidak. Yang sudah Nah, di sini kita coba membuka YouTube. Nah, jaringannya sudah terhubung ke internet. Sekarang kita bisa mengakses internet di Debian 11. Nah, itulah tadi bagaimana cara memodifikasi perintah-perintah dasar dan mengkonfigurasi IP address di jaringan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.